Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Paralel 3D. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project dari mata kuliah pemrograman desktop. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karenina Rizky Putrinegoro dengan 3 digit NPM terakhir 144. Perkenalkan, nama saya Masyita Kartika dengan NPM 2408 2010 172. Perkenalkan, nama saya Elvina Misha Azara dengan 3 digit NPM terakhir 173. Perkenalkan, nama saya Catherine Joy Sihombing dengan 3 digit NPM terakhir 170. Dari masuk ke latar belakang sendiri, itu tentunya saat ini transformasi digital itu bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan operasional sendiri. Namun realitanya itu masih banyak pelaku usaha yang terjebak dalam pengelolaan secara manual, termasuk UMKM yang ada di Surabaya, yaitu UMKM Kang Bubur. Nah, permasalahan utama yang kami temukan setelah melakukan wawancara itu ada pencatatan transaksi dan penyusunan laporan yang masih dilakukan secara manual. Nah, hal ini menciptakan resiko human error yang tinggi dan menghambat untuk evaluasi kerja dari pengusahaan itu. Kemudian oleh karena itu diperlukannya aplikasi kasir berbasis desktop yang mampu mengintegrasikan sebuah proses transaksi, penyimpanan data, dan penyajian laporan agar operasional usaha itu sendiri menjadi lebih efektif dan mendukung pengambilan keputusan yang akurat. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada requirement analysis. Jadi untuk menjawab tantangan yang ada, aplikasi ini tuh akan fokus kepada 3 kebutuhan utama. Yang pertama itu di sini adanya belum uh, tersedia aplikasi kasir yang terintegrasi. Jadi kami mengusulkan untuk adanya digitalisasi stok dan transaksi. Kemudian yang kedua adalah keamanan yang perlu ditingkatkan. Jadi di sini kami mengusulkan untuk keamanan yang berlapis, yaitu untuk melindungi data sensitif dari fitur login dan pembatasan hak akses. Jadi yang ketiga itu adanya perlunya antarmuka aplikasi yang menarik dan fungsional. Dan di sini kami mengusulkan untuk nantinya ada UI UX yang inovatif dan menarik untuk bagi penggunanya seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan use case diagram dari pembuatan aplikasi kasir sederhana berbasis desktop pada Kang Bubur. Untuk use case sendiri di sini sebagai interaksi pengguna dengan sistem. Di sini kami ada 2 aktor utama, yakni kasir dan juga admin. Keduanya mengawali fiturnya ini dengan proses login dan mengakhiri dengan logout. Untuk kasir sendiri, dia memiliki hak akses mencatat transaksi, mencetak struk, melihat daftar menu, menyimpan transaksi, membuat histori, dan membatalkan transaksi. Kemudian untuk admin sendiri, dapat melihat laporan penjualan, mengelola karyawan dengan menambah dan juga hapus data, kemudian ada melihat daftar karyawan, dan pastinya admin sendiri ini bertugas untuk mengelola menu dengan extend, hapus, edit, dan juga tambah menu. Kemudian di sini ada kebutuhan non-fungsional dari pembuatan aplikasi kasir sederhana ini. Untuk kebutuhan non-fungsional sendiri di sini ada 5. Yang pertama, reliability. Jadi aplikasi ini diharapkan nantinya mampu berjalan stabil tanpa error, karena di aplikasi ini juga akan dilengkapi pop-up yang mendeteksi kesalahan agar transaksi yang digunakan dan juga pengelolaan data tetap aman. Kemudian yang kedua ada availability. Aplikasi ini nanti diharapkan dapat diakses dengan baik selama jam-jam operasional, utamanya jam 12 siang sampai pukul 9 malam untuk mendukung kelancaran transaksi di Kang Bubur. Kemudian yang ketiga ada security. Diharapkan aplikasi ini dapat memanajemen hak akses pengguna dan bisa membatasi akses sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing, seperti halnya kasir dan juga admin. Kemudian yang keempat ada maintainability. Aplikasi ini dirancang dengan struktur kode modular agar mudah dipelihara, diperbaiki, dan juga dikembangkan nantinya. Kemudian yang terakhir ada portability. Aplikasi ini dapat dijalankan pada komputer dengan spesifikasi standar UMKM dan mudah dipindahkan ke perangkat lain. Untuk sequence diagram tersebut menunjukkan alur aktivitas kasir pada aplikasi kasir, mulai dari proses login hingga akses histori transaksi. Sistem memverifikasi data login ke database sebelum menampilkan menu utama.
Kasir kemudian mencatat dan menyimpan transaksi, mencetak struk pembayaran, serta dapat melihat histori transaksi yang ditampilkan sistem berdasarkan data dari database. Next. Setelah masuk ke dalam user kasir, selanjutnya akan masuk ke dalam user admin. Nah, di sini saya akan membagi 5 besar tahap. Itu yang pertama, proses autentikasi atau login, di mana admin memasukkan username dan password pada form login. Form mengirim permintaan verifikasi ke control master yang kemudian melakukan query ke database, dan selanjutnya jika data cocok, database mengembalikan data user dan role, lalu sistem menampilkan form menu utama. Selanjutnya pengelolaan data master, yaitu antara menu dan juga karyawan, di mana proses ini menunjukkan bagaimana admin menambah data baru ke dalam sistem. Selanjutnya yang ketiga adalah proses transaksi penjualan, di mana ini adalah bagian yang paling kompleks di dalam diagram ini sendiri. Dengan tahapan admin membuka form transaksi dan memasukkan item yang telah dibeli, terus sistem secara otomatis menghitung subtotal melalui kontrol transaksi. Nah, saat admin menekan simpan transaksi data dikirim ke database untuk disimpan. Selanjutnya yang keempat adalah pembuatan laporan. Dengan tahapan admin dapat mengakses form laporan melalui menu utama, sehingga admin memilih parameter tertentu seperti tentang tanggal dan juga menekan tampilkan laporan. Dan yang terakhir itu adalah keluar dari sistem atau logout. Secara singkat ini diagram menggambarkan alur administrasi sistem yang dimulai dari login admin hingga pengelolaan data, sehingga admin mengelola data menu dan karyawan serta memproses transaksi penjualan termasuk perhitungan otomatis dan cetak struk. Seluruh aktivitas ini tersimpan di database dan dapat ditarik kembali dalam bentuk laporan berdasarkan periode tertentu. Boleh di next. Untuk kelas diagram, sistem terdiri dari kelas user sebagai induk dengan fungsi login dan logout yang diturunkan menjadi admin untuk mengelola menu dan kasir untuk mencatat transaksi penjualan. Data produk dikelola melalui kelas menu yang terhubung dengan ice cream dan topping sebagai komponen penyusunnya. Proses penjualan direpresentasikan oleh kelas transaksi yang menyimpan data dan perhitungan penjualan serta mencetak struk. Sedangkan detail transaksi mencatat rincian item dan subtotal tiap transaksi. Boleh di next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ER diagram dari pembuatan aplikasi kasir sederhana berbasis desktop pada Kang Bubur. Nah, gambar di samping ini merupakan gambaran konseptual dari sistem kasir pada aplikasi penjualan ice cream Ketan Bubur. Nah, sistem ini terdiri dari beberapa entitas utama yang saling terhubung atau berelasi dengan entitas lainnya. Di sini ada stok masuk, user, transaksi, menu, topping, detail topping, ice cream, dan detail transaksi yang saling berhubungan. Nah, setiap entitas ini memiliki primary key. Stok masuk ini primary key-nya ada ID stok, untuk menu ada ID menu, topping ada ID topping, detail topping, primary key-nya ID detail, user ID user, transaksi ID transaksi, kemudian ice cream ada ID ice, dan detail transaksi ada ID detail. Selanjutnya ada perancangan arsitektur. Jadi di sini dapat dilihat bahwa seluruh operasional sistem itu dimulai dari halaman login. Nah, yang memisahkan hak akses menjadi di sini ada yang dapat dipisahkan itu ada hak akses menjadi mode kasir dan ada mode admin. Nah, untuk mode admin sendiri di sisi kanan itu kita bisa melihat bahwa peran admin itu dalam mengelola master data. Nah, admin itu memegang kendali penuh atas 4 pilar utama, yaitu pengelolaan akun, di mana admin itu bisa mengakses karyawan melalui username, password, dan penentuan role. Kemudian dari selanjutnya ada pengelolaan menu dan inventory. Jadi di sini admin bisa menginput dari detail menu, harga, hingga stok untuk topping ice cream dan untuk topping dan ice creamnya. Kemudian di data master ini itu tuh menjadi fondasi utama sehingga operasional di lapangan itu bisa berjalan dengan konsisten. Kemudian di sebelah kiri itu ada mode kasir. Nah, di sini tuh ada form transaksi, dan di form transaksi ini tuh kita bisa di bawah sendiri itu ada form history transaksi. Nah,
Kemudian, jadi di sini kasir itu tidak perlu menginput data secara manual dari nol karena sistem itu sudah terintegrasi dengan data dari admin. Nah, di sini kasir itu cukup memilih menu untuk topping, ice cream, lalu sistem ini akan otomatis menghitung dari total pembayaran berdasarkan ID transaksi dan tanggal yang tercatat. Kemudian di sini output dan laporannya itu sendiri nanti itu akan ada historis transaksi dan laporan penjualan. Kemudian dengan adanya alur yang terintegrasi seperti ini tuh resiko dari selisih stok dan kesalahan hitung dari UMKM Kang Bubur sendiri itu dapat diminimalisir secara signifikan. Boleh di next. Selanjutnya masuk ke dalam wireframe atau UI-nya sendiri, itu yang pertama ada login, yang kedua ada menu utama, yang ketiga ada transaksi, yang keempat ada menu laporan ataupun history, dan yang terakhir ada master data. Nah, selanjutnya akan masuk ke dalam hasil demonstrasi final project, yaitu pembuatan aplikasi dari Kang Bubur ini sendiri. Oke, di aplikasi ini kita memiliki dua POV atau dua user, yaitu yang pertama login sebagai admin dan yang kedua login sebagai kasir. Perbedaan antara kedua user yaitu admin bisa mengakses semua fitur dan kasir juga bisa mengakses semua fitur kecuali master data. Nah, pada dari form ini kita memasukkan username dan juga password. Sebelumnya, form login ini sendiri digunakan sebagai sistem autentikasi pengguna untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem. Nah, selain itu, form ini juga membedakan hak akses antara admin dan pengguna biasa. Nah, pada form ini, selanjutnya sebelah kiri terdapat beberapa navigasi, yaitu data, transaksi, laporan, dan juga keluar. Karena kita login sebagai kasir, kita tidak bisa mengakses data dan terdapat message box, akses master data hanya untuk admin. Selanjutnya, kita akan masuk ke form transaksi. Form transaksi berfungsi sebagai pusat proses penjualan. Pada form ini, pengguna dapat memilih menu, topping, dan ice cream yang tersedia melalui combo box yang datanya diambil dari database. Di sini ID transaksinya kita menggunakan auto generate dan data grid view pada form ini ditampilkan dalam kondisi kosong saat form dibuka dan akan menampilkan data pesanan setelah pengguna menambahkan item. Sistem secara otomatis menghitung subtotal dan total transaksi. Nah, data transaksi yang diinput bersifat sementara hingga pengguna menekan tombol simpan. Di sini kita bisa memilih tanggal, menu, memilih ice cream, dan topping yang ada. Selanjutnya kita mengklik tombol tambah dan otomatis akan masuk ke data. Untuk saat menekan tombol simpan, maka ada message box transaksi berhasil disimpan. Baik, selanjutnya kita ke form laporan. Nah, form laporan ini berfungsi untuk menampilkan riwayat transaksi yang telah tersimpan di dalam database. Nah, data grid view yang ada di sini ditampilkan dalam kondisi kosong pada awalnya dan data transaksi akan muncul setelah pengguna menekan button tampilkan. Nah, terlihat di sini setelah kita menekan tombol tampilkan, maka data-data transaksi penjualan akan tampil di dalam data grid view. Nah, form ini memisahkan data transaksi sementara dengan data final, sehingga laporan yang dihasilkan lebih akurat dan juga konsisten. Di bagian bawah ini ada button cetak laporan. Kita mengintegrasikan menggunakan Crystal Report. Kita akan coba menekannya. Nah, setelah kita menekan tombol cetak, maka transaksi sebelumnya akan tampil di dalam laporan. Dengan adanya fitur ini, laporan penjualan dapat dicetak secara terstruktur dan siap digunakan sebagai dokumen evaluasi usaha. Selanjutnya, kita akan mengakses fitur master data. Karena master data hanya bisa diakses oleh admin, kita harus login sebagai admin terlebih dahulu.
Form master data hanya dapat diakses oleh admin. Form ini digunakan untuk mengolah data menu, topping, ice cream, serta data pengguna. Dengan adanya form ini, admin dapat melakukan penambahan, pengubahan, dan penghapusan data secara terpusat. Sekarang kita akan mencoba mengedit data pada topping. Sebelumnya kita harus memilih topping mana yang akan diedit. Lalu kita bisa mengedit jumlah stopnya. Akan muncul message box dengan tulisan topping diperbarui. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus data di ice cream dengan memilih nama ice cream terlebih dahulu. Akan muncul message box dengan tulisan hapus ice cream, lalu menekan tombol yes. Ice cream berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan keluar dari sistem Kang Bubur. Sekian pemaparan hasil running proyek mata kuliah pemrograman desktop kelompok 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Cukup sekian presentasi final project dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.